Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to Govil Global Oasis Virtual Learning. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya yang selalu setia menyimak channel ini selalu baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilimpahkan rizkinya, serta dimudahkan segala urusannya. Nah, kita masih di TOEFL Preparation atau persiapan TOEFL. Kita masih di bagian kedua atau section 2, yaitu structure dan skill atau keterampilan kedua, object of preposition. Seperti biasa, untuk yang belum subscribe, silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu tahu, selalu update video-video terbaru dari kita. Oke, jadi di skill kedua ini kita akan belajar tentang object of preposition. Jadi apa sih object of preposition itu? Nah, ada kata kuncinya di sini ya. Ini masih berhubungan dengan video kita yang kemarin. Bisa dilihat di atas, untuk yang belum ya, bisa dicek di atas di sini. Jadi kuncinya adalah seperti ini. Jadi karena sebuah kalimat itu paling tidak terdiri dari satu subjek ya dan satu verb, maka apabila terdapat preposition atau kata depan, harus memastikan apakah itu subjek atau subjek dari kalimat ya, atau objek dari preposition. Kita harus pisah-pisah ya, karena ini hampir-hampir sama sih, hampir-hampir sama. Nah, kita kenalan dulu di sini sama yang namanya adalah preposition. Jadi preposition itu apa sih di sini? Kalau dalam bahasa Indonesia, preposition itu adalah kata depan. Yang namanya kata depan, ingat ya, yang namanya kata depan itu letaknya tidak selalu di depan atau di awal kalimat. Jadi preposition bisa di tengah, bisa di belakang ya, tergantung nanti yang mau diprepositionkan itu apa itu. Dan preposition ini diikuti oleh objek. Jadi preposition itu punya objek, dan objeknya itu merupakan kata benda biasanya ya, yang mana ini hampir mirip-mirip dengan subjek dari kalimat. Sehingga nanti apabila terdapat object of preposition, harus tahu apakah ini object of preposition atau subject. Nah, jadi nanti dalam preposition itu nanti ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah preposition of time ya. Di sini time artinya adalah waktu ya. Jadi nanti ini adalah kata depan yang berhubungan dengan waktu. Ini ya. Kemudian preposition of place, ini tempat ya. Dia nanti berhubungan dengan tempat. Kemudian yang ketiga adalah preposition of movement. Movement ini artinya adalah pergerakan. Jadi nanti ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat bergerak. Kita kupas tuntas dulu dari 3 ini biar nanti kita nggak bingung. Setelah itu kita ke latihan soalnya. Oke, yang pertama adalah ini ya, adalah preposition of time ya, atau di sini berhubungan dengan waktu. Jadi ini adalah contoh beberapa preposition of time ya, atau kata depan yang berhubungan dengan waktu. Yang pertama adalah after, ini ya, sesudah, ini pasti sudah tahu ya, banyak yang tahu. Kemudian at ini biasanya menandakan jam ya. Kemudian by, ini artinya bisa pada atau sebelum. Kemudian during artinya adalah selama. Kemudian for juga selama. Ini dua-duanya artinya adalah selama, tetapi memiliki konteks yang berbeda ya. Kemudian from itu artinya adalah dimulai pada, atau bisa juga berarti dari ya. Kemudian in, kemudian on, ada over, ada past, ada since, ada till, ada until. Nah, arti-arti ini sesudah, jam, sebelum, selama, selama, dimulai, dan seterusnya itu merupakan preposition of time yang kita kaitkan dengan waktu di sini. Nah, kita contoh misalnya ada kata in sih, di sini ada in ya. Jadi in itu bisa artinya selama apabila berhubungan dengan waktu, bisa juga di ya. Kemudian ada lagi di sini ya. Ada for itu artinya juga bisa, untuk juga bisa, tetapi karena berhubungan dengan waktu ini kita kasih dengan nama selama di sini karena hubungan dengan waktu. Nah, preposition ini nanti banyak sekali akan muncul dalam soal TOEFL di sini, dan kalian harus tahu ya, ketika ada preposition silakan dilihat yang kata yang mengikuti setelah preposition itu. Nah, sebagai contoh di sini ya, saya sudah buatkan beberapa contoh, 2 contoh di sini. Yang pertama di sini. Ini ya. Yang pertama adalah ini, during fasting month. Ini ada kata during ya. Ada kata during, di sini ada kata fasting month. Ini artinya adalah bulan puasa. Selama bulan puasa, the restoran opens only at night. Jadi restorannya hanya membuka pada malam hari di sini.
Nah, ini ada dua ini. Ini adalah preposition di sini jelas ya, preposition. Dan ini fasting month itu bukan subjek, tetapi adalah objek dari preposition ya. Jadi objek dari during. Ini dua ini berkaitan jadi satu. Baru the restaurant ini adalah subjek dari kalimat. Jadi during fasting month ini jadi satu ya. The restaurant opens only at night. Jadi subjeknya adalah restaurant. Ya. Kemudian yang kedua di sini, the theater will start in 60 minutes di sini. Jadi the theater ya will start. Ini masuk apa nih? Subjek ya, karena tidak diikuti oleh kata depan. Kemudian ini will start ini masuk future ya. Kemudian ini ya in 60 minutes di sini. Jadi in artinya adalah ini ya, selama ya. Jadi selama 60 menit. Nah, ini 60 menitnya ini adalah object of preposition dari kata in. Kenapa? Karena letaknya setelah in. Nah, ini adalah contoh dari preposition of time yang menunjukkan waktu. Nah, sekarang yang kedua, ini ada preposition of place atau di sini menunjukkan tempat di sini ya. Ada above, along, among, around, at, behind atau behind ya. Ada yang ngomong behind, ada yang ngomong behind, ada yang ngomong behind. Kemudian below, between, ini ada juga in ya. Ada juga in toh, tadi juga ada in. Kemudian ini ada juga on di sini ya. Ada juga at juga ini. Tadi juga ada ya. Ya. Jadi ini nanti tergantung konteksnya seperti apa di sini. Kalau ini above artinya adalah di atas, along sepanjang, among di antara, around di sekitar dan seterusnya. Bisa di screenshot ya, ini materinya untuk preposition of place. Bisa dibuat panduan lah ini. Saya fokus ke contohnya aja di sini. Ini contohnya adalah seperti ini ya. Behind our house we will find many flowers di sini. Jadi ya, subjek yang ini adalah kalimatnya ya. Ini adalah kalimatnya. Ini adalah subjeknya. Ini adalah kata kerjanya ini ya. Ini adalah will, jadi menandakan future. Dan kita fokus ke sini, behind atau behind our house. Jadi our house ini bukan subjek. Ini adalah object of preposition. Dari apa? Dari kata behind. Ya, jadi ketika kita disuruh menentukan nanti biasanya itu diberikan kalimat benar atau salah ya. Ini benar atau salah. Misalnya di sini nggak ada will-nya misalnya. Behind our house we'll find many flowers. Iya, itu nanti kita dijebak-jebak dengan contoh-contoh atau soal-soal seperti itu. Jadi disuruh menentukan benar atau salah. Tentu saja salah kalau nggak ada will-nya ya. Karena ingat our house ini bukan sebuah subjek tapi adalah object of preposition. Kemudian ini kalimatnya ini ya. We found an old car. Ini ada spasinya harusnya ya. Jadi ini subjek, kata kerja kedua, ini objek. Jadi ini in front of itu preposition of place ya. Baru our car, ini dia bukan objeknya, tetapi adalah object of preposition. Jadi ini dia bukan objek dari kalimat, tetapi objek dari preposition in front of. Objeknya dari kalimat ya ini, ya ini. Nah, dari contoh-contoh ini di atas ini dua-duanya ini sebenarnya kalau kita bahas ini behind of our house itu lebih tepatnya adalah sebuah keterangan ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan strukturnya kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Jadi hampir-hampir sama lah dengan ini, namanya adalah keterangan. Jadi keterangannya itu kan banyak di sini. Salah satunya adalah ini. Jadi ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara gitu ya. Kalau keterangan, nah ini berhubung preposition, ingat ya preposition bukan keterangan ya. Jadi keterangan sama preposition itu beda jauh. Kita ketiga di sini ada preposition of movement atau pergerakan. Ini ada beberapa di sini, ada around atau mengelilingi, kemudian pass atau by, down, to, toward dan seterusnya. Ini bisa di screenshot sendiri ya. Bisa di screenshot. Saya hanya fokus ke contohnya di sini. Contohnya adalah ini, we will have a trip around the mountain. Ya. Ini jelas subjek ya, subjek, ini will menandakan future, ini kata kerja, a trip ini adalah objek. Baru di sini adalah keterangannya around the mountain. Jadi the mountain ini dia menjelaskan around ya, atau object of preposition-nya. Kemudian ini yang kedua, they are away towards my house. Ini ya, they are away
towards my house ini juga subjek, ini complement ya, adjective, ini to be. Betul. Jadi towards ini my house ini dia menjelaskan kata towards ya, karena ini adalah sebuah preposition atau kata depan. Oke, nah ini adalah contoh-contohnya dari preposition. Dan memang ini rata-rata memang seperti itu. Lah kita langsung aja ke contohnya soal yang beneran nih, yang beneran. Coba kita pakai logika di sini. Oke, contoh pertama adalah ini ya. Oke, ingat, sebuah kalimat paling tidak terdiri dari satu subjek, satu verb di sini. To Mike ya, bla 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 was a big surprise. Oke. Kita lihat di sini ya. Ingat, satu subjek, satu verb. Di sini was ini menyanyikan to be ya. To be, kemudian a big surprise ini C. Jadi to be sama C itu sama dengan verb. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan atau mencari subjek. Nah, sekarang pertanyaannya ini, Mike ini apakah subjek? Jadi Mike karena setelahnya adalah to atau kata depan, berarti Mike di sini adalah objek dari preposition. Prepositionnya apa? Prepositionnya Mike. Prepositionnya adalah to. Jadi ini satu kesatuan, bukan subjek. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari mana subjeknya ini. Tinggal kita cari aja subjeknya di sini. Really, sangat, ini nggak mungkin ya. Funny, lucu, when juga nggak mungkin. Jadi subjek itu cirinya adalah kata benda atau noun. Bisa kita ambil kata the party. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, the party. To Mike, the party was a big surprise. Jadi untuk Mike, pestanya adalah kejutan yang besar di sini. Jadi, itu adalah contoh yang sederhana di sini. Nah, ini kemudian yang kedua, ini saya ambilkan contoh dari Longman ya di sini ya. Kita disuruh menentukan benar atau salah. Jadi kalau benar ini ya, kalau benar kita kasih tanda C atau artinya adalah correct. Nanti ketika salah kita kasih tanda I, artinya adalah incorrect di sini. Nomor 3 di sini ya, kita fokus, silahkan diperhatikan. At night the neighborhood flower shop. Flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free di sini. Oke, kita baca di sini ada at ya. At ini ini juga kata depan ya. The neighborhood of flower shop. Jadi ini dia satu kesatuan. Ini adalah objek dari preposition. Kemudian flowers in quantities of a dozen or a half dozen. Ini ya. Ini ada in quantities of a dozen or a half dozen. Ini dia jadi satu ya. Ini adalah juga preposition. Karena setelahnya ini ya, setelah preposition. Nah, sekarang ini ada kata flowers. Flowers ini apa? Flowers ini adalah subjek. Kemudian ini ada kata kerjanya. Jadi udah komplit ya. Subjeknya ada, kata kerjanya ada. Walaupun subjeknya terpisah oleh preposition dan juga objek dari preposition itu. Nah, jadi ini jadi satu ya. Jadi subjeknya adalah flowers. Ini bukannya kata depan, ini bukan. Or itu adalah kata hubung di sini ya. Ini. Jadi dia subjeknya adalah flowers. Jadi di sini tentu saja komplit ya. Jadi video kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Jadi dalam kalimat paling tidak itu satu verb, satu subjek. Ingat, itu apabila menggunakan kata kerja. Jadi kalau tidak menggunakan kata kerja ya boleh yang menggunakan rumus yang nominal yang ada kata sifatnya itu ya. Jadi ini subjeknya ada, kata kerjanya ada, berarti nomor 3 ini jawabannya adalah benar atau C. Kemudian yang keempat, the progressive reading methods at this school. Ini ya. Ini the progressive reading methods, ini jadi satu ya. At this school, ingat ini ya, ini yang saya kotai ini adalah apa namanya? Preposition ini ya, ada preposition ya. Ini preposition, kemudian ini adalah objeknya. Are
Oke. Given, oke, kata kerja ketiga ya. Boleh ya, ini kata kerjanya boleh. Nah, ini subjek enggak ini? Ini subjek ya. Jadi the progressive reading methods atau metode-metode membaca secara progresif di sekolah ini diberikan. Jadi ini subjeknya ada di sini. Jadi ada subjek, ada verb 3, berarti jawabannya benar. Ya, kuncinya adalah satu kata kerja, satu subjek. Benar nomor 5 di sini, for ini ya. For the last 3 years, ini jadi satu dia ya. Ini adalah the last 3 years, ini adalah objek dari preposition. Prepositionnya apa? For. Ini, kemudian ini lagi, wah ini preposition lagi nih. At various hospital, ini juga ini. Ini objek preposition juga. Ini adalah prepositionnya. Kemudian ini in the country, ini juga jadi satu dia. The country ini adalah objek dari preposition. Prepositionnya apa? In. Has been practicing, ini verb. Medicine. Jadi kita tidak menemukan subjek ya. Jadi subjeknya mana itu. Jadi karena tidak ada subjeknya, ini jawabannya salah. Nomor 5 ya, karena nggak ada subjeknya. Subjeknya mana? Nggak ada. Jadi ini the last 3 years itu adalah objek preposition dari for, various hospitals objek preposition dari at, kemudian the country objek preposition dari in. Jadi praktis tidak ada subjeknya. Ya, karena nggak ada subjeknya, berarti salah dia. Kemudian yang ke-6 di sini. Yang ke-6 ini ya, in the past. Jadi satu ini. Ini juga object of preposition dari apa? Dari kata in. A career, ingat ini ya. Ini bukan preposition ya. A career in politics was not considered acceptable in some circles. Jadi ini jadi satu ya. Sebuah karir dalam politik. Ini subjek. Ini was not considered, tidak diperhitungkan ya, acceptable atau bisa diterima in some circles, di beberapa lingkaran di sini. Jadi ini verbnya. Jadi subjeknya ada, verbnya ada. Udah pasti jawabannya benar. Nomor 7, number 7. Shopping in downtown area of the city. Wah, ini jadi satu ya. Oh, ini shopping. Ini sendiri ya. Ini kita kurung aja yang ada apa namanya? Prepositionnya in the downtown area. Ini jadi satu ya. The downtown area adalah objek dari preposition dari kata in. Kemudian ini ya, of the city. Oh, ini jadi satu deh. Ini jadi satu dari sini ya. Ini jadi satu dia. The downtown area of the city, dia jadi satu ini. Salah ini. Berarti ini subjek ini ya. Ini subjek. Kemudian wah di sini double. Ini juga ada subjeknya. Ini kata kerja ketiga. Ingat ya, subjek itu nggak boleh double. Jadi subjek itu satu subjek satu kalimat. Satu subjek satu kata kerja. Ya, kalau pengen dua subjek berarti harus ikut menjadi dua kata kerja. Tetapi dia itu kan nggak bisa runtut ini ya. Jadi kita nggak bisa membuat kalimat misalnya subjek, verb, nggak bisa. Jadi ya harus runtut subjek, verb itu. Jadi maksudnya seperti itu. Itu kan ini kan paling tidak satu kata kerja satu kalimat itu maksudnya satu kata kerja satu subjek itu maksudnya seperti ini ya. Kita nggak bisa langsung subjek tak double lah di sini nanti verbnya di belakang misalnya, nggak bisa ya. Jadi ya satu subjek satu verb kembali satu subjek lagi satu verb lagi sampai peletotan nulisnya seperti itu ya. Jadi praktis nomor 7 ini salah dia karena kenapa? Ada double subjek sedangkan verbnya hanya satu di sini. Ini verbnya, ini subjeknya, ini juga subjeknya di sini. Ini nomor 8 di sini. At ini ya, at the building site. Ini at the building site. Jadi satu ini ya. Ini building site adalah object of preposition dari at. The carpenters
with the most experience, ini jadi satu ya, jadi tukang bangunan dengan pengalaman yang lebih. Were given, ini verb. Udah ini ya, ini subjek, ini verb. Belakangnya ini udah betul ya. Udah betul, berarti jawabannya benar di sini. Kita number 9 di sini. For the fever and headache. Ingat nih ya. Fever and headache ini bukan subjek. Jadi mereka ini dua-duanya adalah object of preposition karena ada for-nya. Ini verb to aspirin tablets. Wah, ini nggak ada subjeknya ya. Berarti subjeknya nggak ada ini. 9 incorrect alias salah. Kemudian number 10. The report ini sendiri ya. Ini with complete documentation. Wah, ini object of preposition. Ini prepositionnya. Ini jelas ini ya. Ini kata kerja di sini. Ini tentu saja adalah subjek. Jadi subjeknya ada, verbnya ada, berarti jawabannya benar. Oke. Jadi seperti itu kurang lebih untuk menentukan ya tentang object of preposition dan juga subjek dari kalimat. Harus tahu ya bedanya object of preposition dengan subjek dari kalimat. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.